Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Berbalik. Menyaksikan pria muda berpakaian hitam dengan tangan di belakang punggungnya, seluruh lapangan kembali sunyi. Di platform tinggi, senyum Xiao Shan perlahan melebar sebelum akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa keras. Mendengar tawa riang dari Xiao Shan, ketiga tetua saling memandang dan menghela nafas. Namun, mereka tidak mencoba melakukan hal lain terhadap Xiao Yan. Potensi yang ditampilkan oleh Xiao Yan memberi mereka perasaan kalah. 4 Duan Qi dalam 1 tahun adalah sesuatu yang akan membuat siapapun terkejut. Putra dan cucu mereka tidak berharap untuk memiliki kecepatan itu. Dengan hati yang ringan, Xiao Shan bertepuk tangan sambil mengumumkan, Xiao Kezier telah kalah. Semoga Anda terus berlatih keras. Teo Zier adalah keponakan dalam bahasa Cina. Di lapangan pelatihan, Xiao Ke yang berwajah pucat mendengar pengumuman itu dan menundukkan kepalanya karena kecewa. Melihat pemuda berpakaian hitam tidak jauh darinya, dia teringat tentang bagaimana dia telah menghina orang itu sendiri, memanggilnya Cacat setahun yang lalu. Sekarang 1 tahun kemudian, si Cacat cukup dekat dengan puncak klan dan jauh di atasnya. Perbedaan ekstrim ini membuat Xiao Ke mengingat kata-kata yang dia dengar di aula beberapa bulan sebelumnya, 30 tahun ke timur, 30 tahun barat, jangan berani-berani menggertak saya karena saya miskin sekarang. Menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, Xiao Ke bangun dengan susah payah. Sedikit membungkuk kepada Xiao Yan, suara Xiao Ke telah kehilangan semua kesombongannya dari sebelumnya. Xiao Yan Biaodi, kamu menang. Selamat atas kesembuhan Anda. Mengangguk, tatapan Xiao Yan perlahan menyapu lapangan pelatihan dan mereka yang bertemu dengan murid-muridnya yang gelap semua mengalihkan pandangan mereka dengan gugup dan gelisah. Tatapannya berhenti pada Xiao Mei yang sedang menatapnya. Xiao Yan memutar wajahnya ke wajah klan yang tidak lewat dan bertanya sambil tersenyum, apakah ada orang lain yang ingin menantangku? Menonton Xiao Yan, anggota klan yang sangat ingin menantang Xiao Yan sebelum Xiao Ke naik semua menutup mulut mereka dan melihat ke langit seolah-olah kata-kata Xiao Yan tidak ada hubungannya dengan mereka. Tak satu pun dari mereka akan naik dan menjadi penantang kedua. Menyaksikan tindakan kekanak-kanakan dengan berpura-pura menjadi orang bodoh, Xiao Yan dengan ringan mengangkat bahu dan berjalan kembali. Melihat Xiao Yan duduk di sampingnya, Sun Er tersenyum sambil memeriksa lapangan. Mengambil seutas rambutnya dan memutarnya, dia berbisik, Xiao Yan Gege, 3 tahun lalu, mereka melihatmu seperti ini. 3 tahun lalu, saya akan senang dengan tatapan penuh hormat dan ketakutan mereka, tetapi hari ini, saya tidak merasakan apa-apa. Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tertawa. Lalu Xiao Yan Gege telah dewasa. Sun Er dengan bercanda mengedipkan matanya. Tidak lebih dewasa darimu. Kadang-kadang saya merasa seolah-olah ada monster 1000 tahun bersembunyi di dalam diri Anda. Disebut dewasa oleh seorang gadis, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Akhirnya mengusap kepala Sun Er, dia tersenyum. Mendengar itu, Sun Er memberi Xiao Yan mata jahat dan wajahnya yang lembut menunjukkan ekspresi teguran. Tidak peduli betapa riangnya seorang gadis, tidak ada yang suka disebut monster tua. Ekspresi teguran Sun Er begitu cantik sehingga menarik perhatian para pemuda di sekitarnya dan bahkan tatapan beberapa gadis. Bocah itu, terlalu sombong, Xiao Ning, seperti yang lainnya, juga tertarik pada ekspresi teguran Sun Er, tapi melihat obrolan intim antara Sun Er dan Xiao Yan, api iri membara dalam dirinya. Kecemburuannya menutupi alasannya saat dia berpikir bahwa hanya dia yang bisa menandingi Sun Er di seluruh klan, tetapi memikirkan kembali, dia menyadari bahwa tidak peduli apa yang dia lakukan, Sun Er jarang tersenyum. Di sisi lain, Xiao Yan, yang merupakan seorang cacat, selalu bisa membuat Sun Er tertawa.
Perbedaan di antara mereka membuat Xiao Ning meremukkan giginya karena marah. Bocah, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk saat ini, tapi saat upacara kedewasaan tiba, aku akan membuatmu mencari gigi-gigimu yang jatuh di depan Sun Er. Mengepalkan tangannya, Xiao Ning menatap dingin Xiao Yan yang bersila. Meskipun Xiao Ning juga dikejutkan oleh kecepatan pelatihan Xiao Yan di tahun lalu, dia tidak bisa mengubah sikap angkuhnya yang biasa dia lakukan. Selain itu, Xiao Ning menjadi satu-satunya laki-laki dalam seluruh klan yang hampir tidak bisa dibandingkan dengan Sun Er, merasakan bahaya dari penampilan Xiao Yan yang tiba-tiba. Sebelum dia tumbuh kuat, saya akan memberinya pukulan tanpa ampun. Skenario kasus terbaik adalah bahwa pemukulan tersebut akan meninggalkan bekas luka dan mematahkannya dari latihannya. Sambil memikirkan pikiran jahatnya, sudut mulut Xiao Ning melengkung menjadi senyuman. Meskipun Xiao Yan berada di 7 Duan Qi, Xiao Ning masih percaya diri dengan 8 Duan Qi miliknya. Bagaimanapun, setiap Duan Qi setelah 7 Duan Qi memiliki perbedaan besar di antara mereka. Mengobrol dengan suara rendah dengan Sun Er, pandangan Xiao Yan tanpa tujuan menatap ke sekeliling lapangan pelatihan dan menangkap senyum di wajah Xiao Ning. Berpikir sejenak, Xiao Yan menyadari tentang apa senyuman itu dan tersenyum sendiri, berpikir, seseorang yang bahkan tidak bisa menutupi emosinya sama sekali tidak bisa mengambil risiko. Setelah Xiao kekalah dari Xiao Yan, tidak ada orang lain yang berani menantang Xiao Yan yang sedang duduk dan klan yang tidak memenuhi syarat mengarahkan pandangan mereka pada orang lain. Tetapi setelah beberapa putaran tantangan, hanya 2 orang, yang mengandalkan keberuntungan dan teknik Do yang familiar, yang mampu mengalahkan lawan mereka dan lolos ke upacara kedewasaan. Menyaksikan lapangan pelatihan yang perlahan menenangkan, Xiao Shan yang tersenyum berdiri dan mengumumkan hasilnya bersama dengan beberapa pemberitahuan tentang upacara kedewasaan bulan depan. Perlahan berdiri, Xiao Yan tersenyum ke arah Xiao Shan yang bahagia di atas panggung sementara Xiao Shan tidak pelit tentang memberikan acungan jempol kepada putranya yang memenuhi syarat. Tepat setelah membersihkan pakaiannya, Xiao Yan mendeteksi aroma wangi. Mengerutkan alisnya sedikit, Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Mei berdiri di depannya dan bertanya, "Apakah kamu butuh sesuatu?" Melihat ketidaksabaran dan kedinginan di wajah Xiao Yan, keberanian Xiao Mei goyah saat dia memaksakan senyum dan berkata, "Xiao Yan Biaodi, selamat." "Terima kasih." Sedikit mengangguk, Xiao Yan melirik Sun Er di sampingnya. "Xiao Yan Biaodi, ayahku secara pribadi akan mengajar teknik Do tingkat Huang tinggi di Do Teknik Wei Hall besok. Apa Anda mau ikut dengan saya?" Xiao Mei tersenyum dan kombinasi pesona seorang wanita dan kelembutan seorang pemuda menciptakan pertanyaan yang tak tertahankan. Mendengar itu, alis Xiao Yan sedikit melonjak. Tepat ketika Xiao Yan hendak menemukan alasan untuk menolak Xiao Mei, sebuah lengan putih pucat menyelinap dan terkunci dengan lengannya. Terkejut, Xiao Yan berbalik untuk menemukan Sun Er yang tersenyum. "Benar-benar maaf Xiao Mei Biaoji, Sun Er telah mengundang Xiao Yan Gege untuk menemaniku besok mengunjungi kota Wutan sehingga dia tidak bisa pergi bersama Xiao Mei Biaoji ke Do Teknik Wei Hall." Di bawah tatapan tertegun, Sun Er berpegangan pada lengan Xiao Yan sementara sedikit permintaan maaf bertahan di wajahnya yang halus. "Silakan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.